Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan narju biha an-najata yawma an nalqah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, safiyuhul mujtaba wa khaliluhul mustafa, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Al-ikhwa wal akhwat, kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, suatu kebahagiaan di dalam kehidupan apabila seorang itu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala selalu berada di taman-taman surga, majelis-majelis ilmu, dibacakan di dalamnya ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulaika qaumun la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah satu kaum yang teman duduknya tidak pernah merugi. Karena itu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi kita semua di dalam setiap detak napas kita dan setiap anugerah yang Allah berikan kepada kita, dan semoga seluruh kesempatan di dalam kehidupan ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai saat-saat yang berberkah untuk kita semua, hal-hal yang menyambung kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kebahagiaan di hari akhirat kelak. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Dari satu makna agung yang patut diperhatikan di dalam syariat, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sungguhnya engkau Nabi Muhammad sungguh berada di atas akhlak yang sangat agung, akhlak yang sangat besar. Ini pujian khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan akhlak beliau. Dan ini pedoman untuk umat agar supaya mengetahui ciri pokok dari agama ini dan sifat besar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam Al-Quran, agar supaya kita mengikutinya. Apalagi Allah telah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik bagi siapa yang
beriman kepada Allah dan hari akhirat, serta banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu dilihat dari salah satunya dilihat dari ketinggian akhlak yang beliau bawa. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Baik. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Al-khuluq di situ ditafsirkan oleh sejumlah ahli tafsir dengan makna wa innaka la'ala dinin 'adzim. Jadi khuluq diartikan sebagai din, sebagai agama, sebagaimana diartikan sebagai akhlak, suatu pembawaan atau suatu amalan yang biasa ditekuni, biasa dikerjakan oleh seorang di dalam kehidupannya. Itu penafsiran berjalan di tengah para ulama tafsir dari kalangan as-salaf rahmatullahi alaihim. Iya. Jadi katakan bahwa beliau la'ala khuluqin 'adzim. Dari sudut lafaz bahasa Arab, dia nakira, ya, khuluq itu nakira. Dan fungsi nakira itu salah satu fungsinya lita'zim wa tafkhim, untuk membesarkan, mengagungkan. Jadi beliau berada di atas akhlak yang agung, besar sekali. Jadi sungguh engkau berada di atas khuluq. Khuluqnya ini sudah agung, sudah besar, ditambah lagi azim, ditegaskan. Karena itu Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanya tentang bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, kana khuluquhul Quran. Adalah akhlak beliau itu Al-Quran. Jadi pada setiap ayat di dalam Al-Quran itu terdapat pendidikan akhlak yang tinggi di dalamnya. Ya, dari sini bisa dipahami bahwa akhlak itu bukan terkait dengan hal tertentu di dalam agama seperti yang biasa dimaklumi di tengah orang-orang. Ya, kalau dibilang si fulan ini akhlaknya bagus, yang mana umumnya itu dia dalam perilaku, pembawaan kesehariannya itu bagus. Dia bagus menyapa orang, bagus berinteraksi dengan manusia dan seterusnya. Ya, tapi sebenarnya akhlak itu lebih luas daripada itu. Sebab agama semuanya disebut khuluq, disebut sebagai akhlak. Dan akhlak ini tidak dipisahkan dari syariat. Ya, jangan dipahami bahwa perkara akhlak itu perkara cuma pelengkap saya, cuma sampingan saya. Sampai ada kadang sebagai orang bahasanya, tidak apa-apa orang akhlaknya buruk, yang penting manhajnya bagus. Nah, itu tidak bersesuaian, ya, karena manhaj yang lurus itu dibangun juga di atas akhlak yang baik pula. Iya. Karena itu Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni dalam Aqidatus Salaf, di akhir pembahasan akidah beliau terangkan khusus tentang akhlak para as-salaf, ahli hadis. Dan itu beliau terangkan bagian dari pembahasan akidah as-salaf. Sebagaimana Abu Ibrahim Al-Muzani Ismail bin Yahya, murid Imam Syafi'i, beliau menyebut di akhir dari kitabnya Syarhus Sunnah, dari akhlak para as-salaf yang beliau lihat dari para ulama,
Dan semisal dengannya disebut oleh Abu Bakar al-Ismaili dalam I'tiqad A'immatul Hadith, sebut juga oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah di akhir Aqidah al-Wasithiyah, agar supaya kita paham bahwa pembahasan seputar akhlak, etika dan adab-adab itu adalah bagian pokok di dalam agama. Iya. Karena ada akhlak yang terkait kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhadap para sahabat, terhadap para ulama, dan terkait dengan para pemerintah, orang tua, dan kepada manusia secara umum. Itu semuanya diatur di dalamnya etika dan akhlak. Dan itu adalah pintu-pintu ibadah. Semuanya adalah pintu-pintu ibadah di dalamnya. Jadi di surah Al-Qalam disebutkan juga dari sifat Nabi, wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Sungguhnya engkau Nabi Muhammad, untukmu pahala yang tidak pernah terputus. Pahala yang tidak pernah terputus. Ya, Rasulullah itu dari ketinggian derajat beliau yang tidak bisa dicapai oleh siapapun dari makhluk, beliau itu mendapatkan pahala yang tidak pernah terputus. Beliau sudah wafat di alam kuburnya, tapi bersama dengan itu pahalanya mengalir, tidak pernah terputus. Nah, setiap muslim yang beramal kebaikan, pasti Nabi juga mendapat aliran pahala. Sebab kebaikan itu berasal dari sunnah beliau, berasal dari kebaikan yang beliau ajarkan. Dan dari sebab pahala yang tidak terputus itu, beliau memberi contoh akhlak yang tinggi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau sungguh berada di atas akhlak yang sangat tinggi. Iya. Karena itu datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak hadits yang menjelaskan tentang besarnya pahala pada akhlak itu, pada akhlak yang mulia. Kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam bahasakan itu adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah, didekatkan kepadanya di hari kiamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabukum minni manzila yaumal qiyamah ahsanukum khuluqa. Sungguhnya orang yang paling saya cintai di antara kalian, orang yang paling dekat majelisnya, tempat duduknya di hari kiamat denganku adalah orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling baik akhlaknya. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajula la yablughu bil khuluqil hasan darjatas shaimil qa'im. Sesungguhnya seseorang itu akan mencapai derajat yang tinggi, atau dengan akhlaknya yang baik dia mencapai derajat orang yang selalu puasa dan selalu sholat malam. Jadi ada orang di siang hari, ini bukan puasa wajib ya, di siang hari dia puasa sunnah banyak, selalu berpuasa. Di malam hari dia selalu sholat malam. Ini tinggi derajatnya. Dan seorang dengan akhlak yang baik, dia bisa mencapai derajat. Dia bisa mencapai derajat orang yang rajin berpuasa dan sholat itu tadi. Dan ini perlu kita rapikan ya, karena kadang sebagian dari kita dianggap amalan salih itu pada ibadah-ibadah berupa sholat, puasa, sedekah.
Nah, kalau dia mau perbagus ibadahnya, dia bagus sholat sunnahnya, sholat malamnya, dia perbanyak sedekahnya. Tapi dia lupa bahwa dia berakhlak yang baik, ketemu dengan orang dia memberi salam, dia memaafkan, masuk ke rumahnya dia tersenyum kepada keluarganya, berbuat baik kepada anak dan istrinya. Kadang amalan-amalan tersebut itu lebih bagus derajatnya daripada orang yang sholat sunnah dan puasa sunnah. Iya. Itu pintu ketaatan besar. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya apa yang paling banyak menjadi sebab seseorang itu masuk ke dalam surga, maka beliau berkata taqwallah wa husnul khuluq. Ketakwaan kepada Allah dan akhlak yang baik. Itu yang paling banyak membuat orang itu masuk ke dalam surga. Sebab akhlak yang buruk itu kadang satu akhlak buruk itu menjatuhkannya, kadang bisa menghancurkan amalannya. Iya, dia bersedekah, berbuat baik kepada seorang, tapi kapan-kapan dia tengkar dengan orang tersebut, dia ungkit semua itu kebaikannya. Oh kamu, saya dulu pernah bikin begini, bikin begitu, bikin begini. Itu akhlak buruk namanya, alman, mengungkit. Satu akhlak ini itu membatalkan amalannya. Membatalkan apa? Amalannya. Kadang dengan akhlaknya yang buruk, dia memandang bahwa dirinya yang paling tinggi di atas orang lain. Semua orang di bawahnya. Ya kalau ada orang punya kelebihan, oh saya juga bisa seperti itu. Saya bisa lebih bagus daripada itu. Itu kadang kesombongan di hati yang harus diperbaiki. Karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di hadits Abdullah bin Mas'ud riwayat Bukhari dan Muslim, kata beliau, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min kibr. Tidak masuk surga orang yang di hatinya ada sebesar darah dari kesombongan. Para sahabat bertanya, Rasulullah, gimana kita ini senang pakai baju baru, sendal bagus. Iya. Itu para sahabat ya, cepat sekali mereka itu kalau ada sesuatu Nabi sampaikan, itu langsung mereka ukur kepada dirinya langsung. Beda dengan kita ya. Kalau kita ini ayat banyak kita hafal Al-Quran, banyak kita hafal hadits, sering kita dengarkan ceramah-ceramah, nasihat-nasihat. Tapi kadang nas-nas itu kita anggap itu untuk orang lain, bukan untuk kita. Itu keliru cara hidupnya seperti itu. Para sahabat tidak ada seperti itu. Nabi berucap, tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada sebesar darah dari kesombongan. Langsung dia lihat kondisinya, ya Rasulullah, kita kadang pakai baju bagus, sendal bagus, apakah itu termasuk kesombongan? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Al-kibr itu, kesombongan itu adalah sombong terhadap kebenaran. Dia bersombong terhadap kebenaran dan dia meremehkan manusia. Meremehkan manusia. Iya. Ya Nabi terangkan apa yang dimaksud dengan kesombongan itu. Ya perhatikan ya. Itu beberapa saya sudah sebut 3 akhlak ya. Akhlak ini sebab menghancurkan amalan, membuat seorang jatuh ke dalam jurang kebinasaan dengan akhlak yang buruk. Karena itu banyak
poin atau banyak sebab yang memasukkan seorang ke dalam surga dengan akhlaknya yang baik. Dengan akhlaknya yang baik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan keindahan akhlak itu dari kesempurnaan iman. Kata beliau, akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqa. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Mereka yang paling baik akhlaknya. Karena keimanan itu berbuah. Ada keindahannya. Dia mahligai, mewarnai kehidupan. Walakin habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Tapi Allah yang membuat iman itu dicintai pada kalian dan dijadikan zina, perhiasan di hati-hati kalian. Dan itu berpengaruh. Jadi semakin bagus akhlaknya, semakin sempurna dari keimanannya. Semakin sempurna dari keimanannya. Apalagi kalau kita mau mencontoh bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Nah, ini perkara besar sekali. Karena tidak pernah terukir di dalam sejarah ada manusia seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Karena itu orang-orang Nasara di Syam ketika mereka melihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar juga tentang mereka, mereka berkata, demi Allah, para sahabat Rasulullah ini itu lebih baik dari orang-orang Hawari. Orang-orang Hawari yang bagi mereka itu umat Nabi Isa yang paling tinggi derajatnya, para penolong Nabi Isa alaihi salam. Jadi mereka berkata bahwa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik daripada mereka. Dan itu tidak diragukan. Bahkan tidak ada silam pendapat di tengah para ulama bahwa di antara seluruh sahabat Nabi dan Rasul tidak ada yang lebih baik daripada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Karena itu kita diperintah untuk mengikuti jejak mereka, beragama seperti agama mereka, meniti akhlak seperti akhlak mereka. Kita mendengarkan ayat dibaca di surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, berilah kami hidayah ke jalan yang lurus. Apa itu siratal mustaqim? Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu jalan orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka. Itu diantara penafsirannya jalannya Abu Bakar dan Umar. Diantara penafsirannya. Dan dia menafsirkan dengan jalannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau berada di atas hidayah, ikuti jalan mereka. Dan kita tidak terlepas dari jalan para sahabat ini. Mereka lah yang dikatakan di dalam Al-Quran, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka beriman, orang-orang kafir beriman seperti keimanan kalian, wahai para sahabat, maka sungguh orang-orang kafir itu telah mendapat hidayah. Dijadikan keimanannya para sahabat barometer keimanan yang benar. Menjadi barometer keimanan yang benar. Dan mereka itu yang disebut di dalam ayat, di salah satu penafsiran, qul alhamdulillah wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Alhamdulillah, dan keselamatan terhadap hamba-hamba Allah yang terpilih.
Terdatang dalam tafsir sebagian as-salaf yang dimaksud adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan mereka yang disebut di dalam ayat wa yahdi ilaihi man anab. Allah memberi hidayah kepadanya siapa yang selalu berinabah. Yaitu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang disebut juga di dalam tafsir ayat wattabi' sabila man anaba ilaik. Dan ikutilah jalan orang yang berinabah kepadaku. Itu adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan bahwa mengikuti jejak mereka itu adalah jalan keselamatan. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannat tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Orang-orang yang terdahulu lagi pertama dari kalangan muhajirin dan al-ansar, para sahabat. Walladzina ittaba'uuhum bi ihsan, dan orang yang mengikuti mereka dengan ihsan, jalan orang yang datang setelahnya, yang mengikuti jejaknya, para sahabat. Radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Wa radu anhum, mereka juga ridha kepada Allah. Dimasukkan kepada mereka dimasukkan atau disiapkan untuk mereka surga-surga mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan itulah keberuntungan yang sangat besar. Perhatikan berbagai kebaikan dan keutamaan bagi siapa yang mengikuti jalan mereka. Bahkan di dalam agama Islam ini salah satu kewajiban beragama adalah seorang beragama dengan mengikuti jalannya para sahabat. Dan itu kewajiban namanya. Itu bukan sunnah, kewajiban. Siapa yang beragama tidak mengikuti jalannya para sahabat, maka dia dianggap berdosa, tersesat dari jalan yang lurus. Karena Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang durhaka kepada Rasul setelah tampak jelas baginya petunjuk dan dia mengikuti jalan selain dari jalan kaum mukminin, maka kami akan biarkan dia larut di dalam kesesatannya dan kami akan memasukkannya ke dalam neraka jahanam. Itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi dua golongan diancam. Satu, yang mengikuti atau durhaka kepada Ar-Rasul setelah tampak baginya petunjuk. Dan yang kedua adalah orang yang tidak mengikuti jalannya kaum mukminin. Siapa kaum mukminin waktu itu? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengikuti jalannya para sahabat. Iya. Jadi dua golongan yang diancam. Apa ancamannya? Nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan dia larut di dalam kesesatannya. Wa nuslihi jahannam. Dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Diancam dengan neraka. Iya. Karena itu keluar dari jalan para sahabat itu besar sekali di dalam agama. Iya. Keluar dari jalan mereka. Dia sudah tahu ini jalan beragama. Para sahabat Nabi di atasnya. Terus dia santai-santai. Dia keluar darinya. Dia keluar darinya. Itu kesesatan namanya. Dia menyesatkan dirinya. Menyesatkan dirinya. Karena itulah dari semenjak Nabi hidup sallallahu alaihi wasallam,
Itu para sahabat, mereka mengikuti jalan Rasulullah dan mereka mengambil contoh dari para sahabat yang lebih senior daripada mereka. Iya. Kadang sebagian sahabat ditanya tentang sesuatu, dia bilang saya tidak pernah melihat Nabi melakukan itu. Tidak juga Abu Bakar, tidak juga Umar, tidak juga Utsman, tidak pula Ali radhiyallahu anhu. Ini sahabat ini yang berucap. Iya. Itu di masalah ibadah, di masalah jalan, bahkan di masalah pengaturan tata negara. Sebagian khulafa ada yang berkata seperti itu, saya tidak ingin melakukan sesuatu dan itu tidak dilakukan oleh para pendahulu saya dari khulafa ar-rasyidin. Karena itu adalah sunnah muttaba'ah, hal yang diikuti. Maka harus selalu kita patenkan dan kita luruskan jalan kita di atas jalan para sahabat. Iya. Karena mengikuti jalan mereka itu kewajiban. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, faqad thabata wujub ittiba'i salaf bil kitabi was sunnati wal ijma'. Telah syah kewajiban mengikuti jalan as-salaf dengan dalil dari Al-Quran, dari sunnah, dan dari ijma', dari kesepakatan para ulama. Iya. Nah, disebutkan di dalam berbagai sumber riwayat bahwa para as-salaf dahulu itu dari semenjak kecil anak-anaknya itu diajari kecintaan kepada Abu Bakar dan Umar. Supaya dari kecil dia kenal siapa Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, siapa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Diajari untuk cinta kepada dua orang sahabat ini sebagai simbol kecintaan kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan musibah besar di masa ini, banyak dari anak-anak kaum muslimin, tapi mereka tidak tahu nama-nama para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya siapa itu khulafa ar-rasyidin, dia tidak tahu siapa itu khulafa ar-rasyidin. Iya. Nah, ini musibah ya, musibah. Dan harus diperbaiki hal tersebut. Nah, di sini makna besar yang harus kita pahami. Karena mencontoh dari akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para as-salaf itu selain daripada kewajiban yang telah kita terangkan tadi, itu juga adalah pintu berbagai pahala yang sangat besar, kebaikan yang sangat besar. Iya. Nah, itu pintu sorga namanya, pintu sorga. Karena itu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ma man ahabba." Seseorang itu bersama siapa yang dia cintai. Seseorang akan dikumpulkan di sorga bersama siapa yang dia cintai. Maka kata Anas bin Malik, saya gembira sekali mendengar hadits itu. Dan tidak ada kegembiraan selama saya hidup melebihi dua kegembiraan ini. Yang pertama ketika saya masuk Islam, dan yang kedua ketika mendengar hadits ini, bahwa seorang itu akan dikumpulkan di sorga bersama siapa yang dia cintai. Kata Anas bin Malik, saya pun cinta kepada Allah dan Rasulnya. Saya cinta kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman, kepada Ali radhiyallahu anhum ajma'in, dan saya berharap dikumpulkan bersama mereka semua di sorga, walaupun saya tidak beramal dengan amalan mereka. Kita kalau ingin beramal seperti amalan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali,
Tidak mungkin kita sampai ke sana. Tapi kita diberi jalan kecintaan kepada para sahabat. Dengan kecintaan itu diharapkan kita dikumpulkan bersama mereka di surga Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka di situ dilihat pintu kesungguhan. Pintu kesungguhan bagaimana seorang itu hidup, dia menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para as-salaf. Jalannya para as-salaf. Bagaimana dia hidup? Dia mendidik anak-anaknya di atas jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali bin Abi Thalib. Dia berdakwah di jalan Allah juga di atas hal yang sama. Apalagi Allah memerintah khusus kepada nabinya. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah ana wa man ittaba'ani. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, sampaikan kepada mereka bahwa ini adalah jalanku. Jalan beragama yang sangat jelas, terang. Saya berdakwah kepada Allah. Datang di situ dengan fi'il mudhari' ad'u. Bermakna al-istimrar. Bermakna terus-menerus. Artinya seorang itu tidak ada habisnya dia berdakwah. Jadi dia selalu berdakwah kepada Allah. Continue di atasnya. Nah, apa arti kehidupan kalau seorang tidak berdakwah? Tidak terlibat di dalam dakwah. Iya. Itu harus direnungi. Mana besar. Ditutup dengannya sebuah surah di dalam Al-Quran. Surah Makkiyah. Dan di dalam surah tersebut disebutkan perintah jihad. Wajahiduhum bihi jihadan kabira. Dan berjihadlah kalian menghadapi mereka dengan jihad besar. Ditutup di akhir surah, Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada mereka bahwa Rabbku tidak mempedulikan kalian. Kalian itu tidak ada harganya di sisi Rabbku, di sisi Allah. Tidak ada nilai kalian di sisi Allah. Laula du'aukum. Andai kata bukan karena kalian berdakwah. Du'aukum di situ ditafsirkan ibadah. Andai kata kalian tidak beribadah kepada Allah, kalian tidak ada nilainya di sisi Allah. Ditafsirkan juga dengan berdoa, memohon. Ya, kalian andai kata tidak bermohon kepada Allah, tidak meminta kepadanya, kalian tidak ada nilai kalian di sisi Allah. Dan diartikan juga di penafsiran as-salaf diartikan dengan berdakwah di jalan Allah. Andai kata kalian tidak berdakwah di jalan Allah, tidak ada nilai kalian di sisi Allah. Iya. Jadi harus dipahami bahwa seorang ada kejujuran di atas jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, mengikuti mereka pada akhlaknya, pada keimanannya, pada kejujurannya, itu pintu ibadah yang besar. Pintu ketaatan yang sangat agung. Pintu ketaatan yang sangat agung. Iya. Selalu pikirkan bagaimana kita itu selamat di depan Allah. Dan selalu kita pikirkan. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian membenahi diri kalian sendiri. Tidak membahayakan kalian orang yang tersesat sepanjang kalian berada di atas hidayah, berada di atas petunjuk. Iya. Dia selalu berusaha memperbaiki dirinya, menjaga dirinya di atas petunjuk.
Ya, kalau ada manusia menyimpang, tersesat, dia nggak ada masalah. Yang penting saya di atas petunjuk, di atas jalan Nabi dan para sahabat. Walaupun saya dicela oleh seluruh manusia di atas penduduk bumi ini, di atas muka bumi ini. Itu jalan beragama namanya. Dan itu keindahan hidup. Keindahan hidup. Di mana seorang itu dia ada keseriusan di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Sebagian manusia di masa ini kalau dikatakan kepadanya, misalnya saya beri contoh sederhana ya. Contoh sederhana. Disepakati oleh para as-salaf. Tidak ada silang pendapat di dalam hal itu. Tentang tidak boleh seorang muslim duduk dengan ahlul bidah. Orang yang menyimpang pemahamannya dari agama. Tidak boleh dia dengar dari ucapannya. Apalagi di masa sekarang orang bergampangan. Kalau dulu dilarang duduk, ada di sana diingatkan, dia mungkin tidak hadir, jauh jaraknya, jauh tempatnya. Sekarang semuanya di HP-nya. Dilihat di sana sini. Jelas ya? Kan dilihat sebagian manusia ini, dia tahu menyimpang, tapi lucu Ustaz. Kenapa kamu dengar? Lucu. Iya. Lucu. Diingatkan bahwa itu tidak boleh, tidak diharamkan di dalam agama. Ada ayat-ayat Al-Quran yang melarang, ada hadits, apalagi saya sebut tadi kesepakatan dari masa Nabi, para sahabat dan mengikutinya itu dihormati. Hal tersebut. Ya kalau dia berjalan di atas jalan ini, enak kehidupannya. Dia tidak usah peduli apa yang dikatakan oleh manusia. Oh kamu terlalu keras. Kamu terlalu menganggap dirimu sendiri yang paling benar. Kamu terlalu begini dan begini. Tidak usah pedulikan itu. Yang dipikirkan bagaimana seorang itu dia bersama Nabi dan para sahabatnya di hari akhirat. Dan bagaimana dia selamat di hari kiamat. Itu yang dia pikirkan. Iya. Karena itu seorang perlu mengajar dirinya keteguhan di atas jalan as-salaf tersebut. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, kalau kita cermati kehidupannya, cermati bagaimana mereka membela agama ini, mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan segala hal yang mereka miliki, dengan nyawanya, dengan hartanya, dan berkorban dengan apa saja yang dituntut pada mereka. Itu kita melihat pada kehidupan mereka itu suatu yang menakjubkan. Kadang kalau didengarkan kisah-kisah mereka itu seakan-akan alam lain. Alam lain kehidupan mereka itu. Iya. Nah sama dengan kita ya. Bagaimana kehidupan mereka itu dalam ketundukannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Pernah terjadi kesalahan-kesalahan di tengah para sahabat. Tapi begitu turun ayat menegur, sudah berhenti. Itu tidak pernah berulang lagi. Iya. Seperti ayat di surah Al-Jumu'ah. Ditegur para sahabat. Wa idza ra'u tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'iman. Itu kan kisahnya Nabi sedang khutbah, terus ada para pedagang dari Syam datang. Iya. Ya para sahabat pikiran mereka masih kayak dahulu. Kalau ada pedagang seperti itu ya jalan aja, keluar aja. Tidak ada keharusan untuk menyelesaikan. Duduk bersama Nabi. Jelas ya? Maka berdiri para sahabat itu, tersisa 12 orang saja. Turun ayat menegur. Setelah ayat itu turun, tidak pernah berulang kejadian itu. Tidak pernah terulang dalam kehidupan mereka. Iya. Ketika turun ayat ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qaul kajahri ba'dikum li ba'd
an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Ketika ayat ini turun, maka itu tidak pernah terjadi lagi ada sahabat yang mengangkat suaranya di atas suara Nabi. Tidak pernah terjadi. Mereka melihat agama itu sebagai suatu keindahan hidup yang sangat membawa kebaikan untuk mereka. Pernah suatu hari Nabi SAW berbicara, dan di sebagian pembicaraan beliau di dalam masjid itu ada perintah kepada sahabat, ijlisu, duduklah kalian. Ada sahabat di luar masjid ini, Abdullah bin Rawaha, di luar masjid. Iya. Dari luar dia dengar perintah Nabi itu, duduklah. Langsung dia duduk di luar masjid, bukan tempat duduk. Langsung dia duduk. Mungkin kalau kita kan, mungkin fikihnya ya, sebagian orang ini fikihnya. Mungkin Nabi itu perintahnya orang yang dalam masjid suruh duduk. Berarti saya masuk masjid dulu terus saya ikut duduk. Ini enggak ada dia berpikir seperti itu. Itu alam kita itu. Berpikir seperti itu alam kita. Tapi kalau di alam mereka, Nabi berucap begini langsung. Iya. Karena itu mereka dipuji dalam Al-Quran. Pujian yang sangat besar. Baik, kita bacakan sebagian ayat setelah mendengarkan adzan.